prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti. Kita semua Yahoo! Yahoo! Baik, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Saya Helena Sri Kolomban SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Gunung Sitoli, memohon perkenan Bapak Ibu memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan pembahasan tentang modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini sering kita lakukan di sekolah kita. Seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, cleaning service, dan juga siswa-siswi kita melaksanakan budaya positif ini. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa ini adalah salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap hari di sekolah kita. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Ya, tentu saja dengan adanya budaya positif ini maka akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid sehingga dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Penerapan budaya positif ini haruslah berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah berpihak pada murid. Artinya kita melakukan segala sesuatu, baik itu proses pembelajaran, baik itu kegiatan-kegiatan di sekolah, haruslah berpihak pada murid. Kalau selama ini kita hanya teacher center, artinya hanya berpusat pada guru, dan kita melakukan segala sesuatu kepada siswa itu dengan kadang-kadang dengan paksaan, dengan ancaman atau dengan amarah, hukuman dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini kami mau sampaikan atau saya mau sampaikan bahwasanya marilah kita menerapkan budaya positif yang selalu berpihak kepada murid. Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu pertama,
disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian teori motivasi umat Bapak Ibu yang berbahagia, dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu kita ketahui dulu apa itu disiplin diri atau disiplin positif. Disiplin diri itu adalah suatu tata tertib. Yang namanya disiplin itu adalah tata tertib atau keteraturan dan juga kepatuhan pada peraturan. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin yang kita laksanakan di sekolah kita itu sering dimaknai bahwa kita guru melakukan sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mendisiplinkan anak-anak, itu contohnya. Kemudian kadang-kadang disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu berbeda. Sebenarnya disiplin positif itu adalah disiplin yang ada dari dalam diri si anak, ya, yang bukan merupakan hukuman, di mana disiplin ini menciptakan murid yang merdeka, dan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dan memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri si anak. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita adalah anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita miliki di sekolah kita ini? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal salah satunya adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai budaya yang dibentuk di NIAS ini. Itu juga adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ketahui bersama bahwa murid-murid kita memiliki motivasi salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka memiliki motivasi untuk belajar. Mereka memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas itu karena mereka tidak mau dihukum. Ya, mereka tidak mau dihukum. Selanjutnya, motivasi berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga sebagian anak didik kita, mereka itu belajar, mereka itu mengerjakan tugas aktif di dalam kelas supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, apa itu penghargaan? Misalnya pujian, atau mungkin juga ada imbalan-imbalan yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Itu yang membuat dia termotivasi untuk belajar. Salah satu lagi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang dimiliki oleh sebagian anak yang karena mereka memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri dan mereka ingin menghargai diri mereka. Ini adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang pertama dan kedua tadi itu adalah motivasi dari luar. Karena hukuman, karena adanya penghargaan, makanya dia mau berbuat. Tetapi poin yang ketiga di situ adalah karena motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Kita ketahui bahwa jika kita memiliki motivasi dari dalam diri kita, tentunya kita itu akan bertahan lama. Sedangkan jika teori motivasi pertama dan kedua itu tidak bertahan lama, itu hanya jangka pendek. Artinya dia mau mengerjakan supaya tidak dihukum. Berarti kalau tidak dihukum dia tidak akan mau belajar. Dia mau mengerjakan tugas supaya dapat penghargaan. Berarti kalau tidak diberikan penghargaan oleh guru, dia tidak akan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, tetapi jika si anak memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka dia akan terus menghargai dirinya sendiri, menghargai hasil kerjanya dan mau berbuat. Dia juga percaya pada nilai-nilai yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya apa itu hukuman? Hukuman dapat menyakiti hati murid dan menimbulkan ketidaknyamanan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan murid. Nah, ini juga sering kita tidak pungkiri bahwa kita guru ini sering memberikan hukuman kepada anak-anak. Ketika si anak tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi menghukum siswa, tetapi kita hanya bisa memberikan mereka nasihat dan motivasi dari kepada anak-anak kita dan membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan mencari solusi atas kesalahan mereka. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Itu menurut Altikon. Menurut kita memang Bapak Ibu, penghargaan itu bagus kita lakukan kepada anak-anak. Kenapa? Supaya mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tetapi depannya ada efek samping. Mungkin jangka pendek itu bagus, tetapi efek samping adalah bahwa memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama. Jadi hampir sama dengan memberikan hukuman. Karena kita mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini dia efeknya. Ketika kita memberikan penghargaan, misalnya si anak sudah mengerjakan tugas, kita berikan penghargaan, pujian, atau mungkin sesuatu kita berikan kepada si anak untuk menghargai. Tentu saja si anak yang lain akan merasa berkecil hati dan ini merupakan sebuah hukuman bagi mereka. Jadi sebenarnya untuk efek ke depan penghargaan ini kurang baik. Selanjutnya restitusi. Nah, dalam menyelesaikan masalah, hal yang paling direkomendasikan kepada kita guru-guru adalah dengan restitusi. Restitusi adalah upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Restitusi ciri-cirinya adalah murid atau anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Restitusi juga menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dan menguatkan murid
dalam jangka waktu panjang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang budaya positif ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan, tetapi ada perbedaannya. Kalau selama ini kita terapkan kepada murid-murid kita adalah peraturan, tetapi untuk budaya positif kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Apa bedanya? Peraturan adalah hanya satu pihak yang membuat. Kalau kita sekolah membuat peraturan, maka hanya pihak kita guru-guru atau sekolah yang membuat peraturan itu tidak melibatkan murid ketika membuat suatu peraturan. Nah, itu hanya peraturan. Jadi kita tidak tahu apakah itu berkenan di hati murid atau tidak. Contoh, dulu itu kita melarang murid untuk membawa handphone ke sekolah. Padahal sebenarnya itu kan hanya peraturan kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa membawa handphone itu tidak efektif di dalam kelas karena mengganggu pembelajaran. Tapi sebenarnya kalau kita melibatkan murid, kita berpihak pada murid, kita tahu bahwa murid pada zaman sekarang ini sangat membutuhkan handphone. Di zaman canggih ini handphone sangat dibutuhkan. Tetapi tentu saja ada peraturan di dalamnya. Boleh membawa handphone di sekolah, tapi menggunakannya untuk hal-hal yang berkaitan tentang pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita harus melibatkan murid dalam menetapkannya. Ketika memulai pembelajaran di awal semester, kita harus membuat keyakinan kelas yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak, antara guru dan murid. Kenapa harus disetujui oleh mereka? Ini akan membuat mereka lebih bertanggung jawab dan mengerti bahwa saya harus melakukannya, karena ini adalah kesepakatan bersama. Tetapi kalau hanya si guru yang menentukan, maka kurang kesadaran diri dan motivasi dari dalam si anak. Dari dalam diri si anak, dia hanya berdasarkan pada efek takut dihukum, ya, karena efek takut dihukum. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, terjadi kesalahan teknis lampu padam sehingga infocus kita tidak berfungsi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi kami akan terus melanjutkan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah murid di dalam kelas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar manusia. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, maka kita bisa mencari solusi dari permasalahan siswa yang terjadi di dalam kelas kita. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia, tak terkecuali murid-murid kita, itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk merasa senang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memproses murid yang bermasalah, kita harus tahu dulu apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Tentu saja alasan-alasan itu nanti pasti atau sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Nah, belajar dari situ, ketika kita mengetahui apa alasan dari kenapa dia berbuat hal yang tidak baik tersebut, tentunya kita bisa mencari solusi dari alasan atau permasalahan murid kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sekolah.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya akan menjelaskan satu persatu kepada kita semua. Posisi kontrol pertama dari guru adalah sebagai penghukum. Nah, ini saya rasa kita tidak memungkiri bahwa masing-masing kita guru ini pernah menjadi atau pernah berada di posisi sebagai penghukum. Apalagi di zaman dulu itu, sebelum zamannya sekarang, kita lebih banyak berada di posisi sebagai penghukum. Apa yang terjadi kalau kita berada di posisi penghukum? Ini ciri-cirinya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh kita, mata melotot, jari-jari menunjuk siswa. Lalu kita katakan, terlambat lagi kamu, terlambat lagi kamu. Selalu datang terlambat. Lalu kita memberikan hukuman. Atau kita cubit. Apakah itu cubit pinggang, atau kita jebel telinganya, atau kita suruh push up, jalan jongkok, itu menghukum. Nah, itu ciri-ciri guru. Kalau guru sedang berbuat itu, berarti dia sedang berada di posisi sebagai penghukum. Nah, apa hasil yang kita dapatkan ketika kita berada di posisi sebagai penghukum? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kemungkinan murid akan marah, dan tentu saja pasti marah, dan mendendam. Dia memiliki dendam pribadi kepada guru. Dan bisa jadi di dalam kelas dia tidak nyaman lagi. Dia akan mencari alasan untuk tidak belajar, atau dia mencoret-coret bukunya. Dan mungkin lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid akan melihat motor Bapak Ibu guru, lalu mengambil paku dan mengempeskan sepeda motor Bapak Ibu guru karena ada dendam di dalam hatinya. Dan ini sering kita lihat Bapak Ibu. Bahkan juga mungkin saja dia menjaga di perempatan, di simpang. Kemudian ketika gurunya lewat, maka dia akan berbuat sesuatu kepada gurunya. Nah, inilah hasil ketika kita jadi penghukum. Itu yang terjadi. Selanjutnya, posisi kontrol kedua adalah kita sebagai guru berada di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga sering kita lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut memang. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, ini sering kita buat ketika si anak sudah berbuat salah, lalu kita diam saja, dan si anak akan merasa sangat bersalah. Ya, lalu apa yang kita katakan? Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Ibu sangat sedih sekali dengan perbuatanmu ini. Kamu selalu menyakiti hati ibu. Kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah, kata-kata kita ini membuat si murid menjadi sangat merasa bersalah. Lalu kita kaitkan lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, posisi ini si anak atau murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Dan kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi itu bertanam di dalam dirinya. Dan murid menahan perasaannya, ya. Dan ini ketika suatu waktu akan meledak, itu lebih berbahaya daripada kita sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, Bapak Ibu, posisi ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Memang tidak, karena kita teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Kita sering mengatakan, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Atau kita katakan, iyalah nanti ibu akan sampaikan kepada bapak itu, tapi besok lusa kamu jangan buat lagi ya. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Memang ada hal positif di dalamnya Bapak Ibu. Tetapi hal negatifnya adalah membuat si murid menjadi bergantung kepada guru tersebut. Jadi apa-apa buat salah, dia akan mendatangi guru yang menganggapnya sebagai teman untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu adalah posisi negatifnya. Selanjutnya, posisi kontrol keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau ini memang tidaklah begitu baik, tetapi masih bisa dikatakan boleh dilakukan oleh guru. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di posisi pemantau ini kita memberikan konsekuensi. Itulah yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu dengan penerapan poin. Ketika si anak berbuat salah, maka kita mengurangi poinnya. Nah, ini adalah konsekuensi. Atau ketika si anak misalnya terlambat masuk ke dalam kelas, lalu kita katakan kepadanya, silakan masuk, tetapi nanti pada jam istirahat kamu tetap berada di dalam kelas dan menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan tadi. Nah, memang ini masih bisa diterima, tetapi efek hasil negatifnya adalah bahwa kita guru akan terus mengawasi. Apakah kita mampu mengawasi atau memantau si anak 24 jam? Tidak bisa. Nah, jadi ketika dan si anak juga akan melakukannya ketika kita awasi. Ketika guru tidak ada, maka dia tidak akan meneruskannya lagi. Jadi ini posisi pemantau memang tidak kita katakan sempurna, tetapi mungkin hanya 75% bisa bagus hasilnya. Tapi efek lainnya adalah bahwa kita tidak bisa memantau si anak secara terus-menerus, ya. Yang kedua yang ini Bapak Ibu adalah posisi kontrol dari manajer. Ini posisi akhir. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ini Bapak Ibu sangat bagus sekali posisi manajer ini, di mana kita mengajak murid untuk mengenali apa atau memahami apa yang telah dia lakukan dan kemudian mencari terakhir tadi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah siswa. Jadi ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika si murid bersalah, maka yang pertama kita lakukan Bapak Ibu ketika dia datang menghadap kepada kita, ini tidak mesti harus pada saat dia berbuat salah kita langsung memberikan segitiga restitusi. Tetapi mungkin kita sedang melakukan KBM, kita bisa memanggilnya setelah itu dan melakukan tahapan ini. Nah, ketika si anak datang, maka apa yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kita mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan hal ini. Misalnya si anak datang terlambat, maka kita mengatakan bahwa setiap murid pasti pernah datang terlambat. Ibu juga pernah datang terlambat. Guru-guru lain juga pernah datang terlambat. Kenapa Bapak Ibu kita menstabilkan emosi si anak? Mungkin tadi si anak sudah merasa sangat ketakutan, tapi ketika kita menstabilkan identitasnya, dia akan menjadi terbuka. Tapi ketika di awal kita sudah marah-marah, maka itu akan membuat si anak menjadi rendah diri dan merasa takut, dan dia tidak akan terbuka lagi. Jadi itu yang kita lakukan pertama Bapak Ibu. Kita katakan kamu bukan satu-satunya yang terlambat di sekolah hari ini. Itu yang tindakan pertama. Step yang kedua atau tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi. Apa artinya memvalidasi tindakan yang salah? Kita tanya, kita katakan bahwa kamu tentunya
Ketika dia sudah memberitahukan alasan dia terlambat sekolah, maka kita menggali kembali ingatannya pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, misalnya kita katakan, kamu masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Tentunya dia akan menjawab, iya Bu, masih. Apa? Oh, bahwa saya tidak boleh atau saya harus datang tepat waktu ke dalam kelas. Nah, kamu tahu bahwa itu adalah salah satu pelanggaran dari keyakinan kelas. Jadi kita harus menanyakan dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat kepada si anak. Kita ingatkan dia kembali. Nah, kemudian setelah itu kita membuat anak untuk mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Kita katakan, bagaimana cara supaya kamu tidak terlambat lagi esok hari? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Maka si anak akan mencari tahu apa solusi dari apa yang dia lakukan. Misalnya dengan mengatakan, ya Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi. Besok saya akan cepat bangun. Saya akan mengatur alarm agar saya cepat bangun pagi hari dan langsung bergegas ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, ketika si anak memberikan solusi ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kita bilang atau bukan karena guru yang mengatakan atau menyuruh si anak atau memberikan ancaman kepadanya, tidak. Tetapi ini karena motivasi atau karena kesadaran dirinya sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah melakukan ini setiap hari di sekolah. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa inilah proses segitiga restitusi ini. Hanya saja saat ini kita lebih diarahkan lagi untuk lebih fokus dalam menerapkannya kepada murid-murid kita. Ya, kita memang sering melakukannya kepada murid-murid kita sebelumnya ketika si anak bermasalah. Dan saya sudah pernah melakukannya di dalam kelas Bapak Ibu. Ketika si anak bermasalah, maka saya meminta mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya merasa sebagai guru merasa lega. Kenapa? Karena saya tidak emosi lagi. Saya emosional saya tidak ada lagi ketika melakukan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena saya mengawalinya dengan memvaliditas atau menstabilkan identitas, kemudian menanyakan apa alasan, kemudian meminta mereka mencari solusi. Sehingga yang sebelumnya Bapak Ibu, ketika si anak bermasalah, maka saya sudah sangat emosi sekali di dalam kelas. Belum pun dia datang, saya sudah melotot, marah, dan ada perkataan-perkataan yang mungkin kurang baik lagi karena emosional kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini benar-benar plong, dan saya sudah menerapkannya, dan saya juga tidak merasa terbeban. Kenapa? Karena kemudian orang tua menelepon, ya kebetulan waktu itu ada HP yang rusak, dan kemudian solusi dari mereka adalah membiayai perbaikan HP tersebut, dan mereka mengumpulkan uang. Lalu orang tua menghubungi saya merasa jadi lega dengan ini. Artinya tidak ada, kalau saya sendiri yang memutuskan bahwa kamu membayar segini besarnya, pasti saya merasa terbeban dan merasa sangat bersalah. Tetapi ketika mereka yang memutuskan, maka kita menjadi plong. Bapak Ibu guru menjadi lebih plong lagi. Jadi Bapak Ibu, inilah budaya-budaya positif yang semestinya harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Tidak harus sempurna Bapak Ibu, memang ini butuh proses. Tetapi kita yang ada di sini, marilah kita mulai dari diri kita. Mulailah saat ini ketika murid bermasalah, marilah kita laksanakan segitiga restitusi ini sehingga membuat si anak menjadi lebih nyaman belajar, dia tidak stres. Ya ini juga hasilnya ya, ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, si anak akan lebih nyaman belajar. Karena tidak ada hukuman, tidak ada yang membuat dia malu, maka dia akan merasa nyaman dan bahagia mengikuti pembelajaran kita. Demikian pemaparan tentang budaya positif
di sekolah, dan saya pribadi mengharapkan bahwa kita semua yang ada di sini bisa menerapkannya kepada murid-murid kita di dalam kelas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf telah merepotkan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan pemaparan kami di sini. Tetapi biarlah apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini menjadi suatu pengalaman yang baik dan bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan dari saya dan atas perhatian kita bersama, saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Jona. Kita menjalin kolaborasi, bergerak berbagi untuk negeri. Bagaimana kabarmu pagi ini, Jona? Baik, Bu. Apakah kamu sudah sarapan dari rumah? Sudah. Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu di sini? Tahu, Bu. Maaf, Bu, karena kemarin di les ibu saya capek. Baik. Banyak siswa melakukan pelanggaran. Dan tentunya kamu kemarin tidak masuk di kelas ibu karena kamu punya alasan. Kira-kira apa alasanmu? Kenapa kamu tidak masuk di kelas ibu kemarin? Saya tidak masuk di kelas ibu kemarin karena saya kelaparan. Dan di rumah saya belum sarapan. Sehingga di sekolah saya berkantin untuk makan. Tapi saat selesai, saya dapat kembali ke kelas, tetap dimarahi. Kenapa kamu tidak sarapan dari rumah? Kemarin saya terlambat bangun, Bu, sehingga tidak ada waktu untuk sarapan. Ya, Pak Jona. Kamu tahu kan apa keyakinan kelas kita? Tahu, Masih ingat? masih Apa itu? dilarang lolos dari kelas dan tidak tepat waktu. Iya. Lalu, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahanmu? Ingin. Apa yang akan kamu lakukan sehingga besok lusa kamu tidak capek pelajaran lagi, kamu tidak akan memperbaiki? Saya akan cepat bangun agar dari rumah sempat sarapan. Dari sekolah tidak akan ke kantin lagi saat belajar. Ibu berharap bahwa kamu akan memperbaiki besok atau lusa kamu tidak capek.